Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Puluhan orang di Balikpapan diduga menjadi korban penjualan rumah. Tiga rumah disiapkan pemerintah menjadi dapur umum makanan bergizi gratis di Samarinda. Objek wisata Labuan Cermin di Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau jadi buruan wisatawan saat berlibur akhir tahun. Labuan Cermin di Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau masih memesona para wisatawan. Itu terlihat saat libur Natal dan Tahun Baru 2025 lalu. Objek wisata tersebut dipenuhi pelancong lokal maupun dari luar daerah. Pengunjung di Labuan Cermin sempat menurun drastis akibat kemunculan buaya liar beberapa waktu lalu. Namun sejak 2022, wisatawan yang berkunjung semakin bertambah. Ini terjadi setelah buaya liar yang meresahkan itu tidak lagi terlihat di kawasan objek wisata. Ya lumayan rame sih daripada tahun-tahun lalu, karena kan ya kita tahunya tahun lalu kan agak sepi karena tutup gara-gara buaya. Ya sekarang kan buayanya udah hilang, udah ditangani sama panitianya juga. Sekaligus sebelum pembukaan juga udah diperiksa-periksa dulu, ya udah aman untuk berenang lah. Udah nggak ada lagi perasaan takut sama buayanya. Untuk jumlah kunjungan ini meningkatnya sejak kapan, Bang? Di tahun 2022 pas sudah selesai pembangunan pagar di depan baru naik pengunjungnya. Agar tingkat kunjungan di objek wisata ini terus meningkat, maka pengelola dan pemerintah setempat harus mampu melestarikan lingkungan agar kawasan tersebut tetap asri dan sejuk. Itu tentunya untuk BUMK, masyarakat pemerintahan kampung dan kecamatan dihimbau untuk bisa melestarikan lingkungan green belt-nya, hutan, kawasan-kawasan itu. Dan itu sudah alhamdulillah kemarin sudah kita dapatkan informasi sudah ada upaya dari pemerintah setempat untuk memberikan perlindungan di lingkungan koloranya di sana. Juga di sana untuk faunanya juga sudah dilakukan pengawasan pengamanan. Labuan Cermin diminati pengunjung karena airnya memiliki dua rasa, yakni asin dan tawar. Untuk bisa sampai ke objek wisata ini, pengunjung hanya perlu membayar perahu pengangkut dengan nominal Rp40.000 per orang. Niko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Tugu Pesut Mahakam senilai Rp1,8 miliar inilah yang kini dijadikan ikon baru di Samarinda. Tugu tersebut telah diresmikan oleh penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik pada Rabu malam lalu. Untuk lokasinya berada di Samarinda seberang, persis di dekat pintu masuk Jembatan Mahakam 4. Penjabat Gubernur menyatakan, meski peresmian berjalan lancar, ada sedikit kendala teknis, yakni korsleting listrik yang menyebabkan beberapa lampu hiasan pada tugu tidak menyala. Tugu yang dibangun di lokasi strategis ini sebagai upaya menyadarkan masyarakat tentang Pesut Mahakam yang hidup di Sungai Mahakam.
Akmal berharap tugu ini dapat menjadi simbol edukasi dan pengingat pentingnya menjaga populasi pesut yang terus menurun dari tahun ke tahun. Di masa depan. Nah, semuanya itu ada Ini ada sedikit error karena acara seremonial kita menyebabkan kain tadi sehingga konslet lampu-lampu di dalamnya nih ya. Mudah-mudahan segera di atas segera ya. Kita ingin mereka yang melewati jembatan itu menyadari di bawahnya itu bukan jembatan Jakarta ya, yang di bawahnya nggak ada sungai. Ini jembatan di Kalimantan Timur, yang di bawahnya ada sungai, yang di dalam sungai itu ada namanya pesut yang harus kita jaga. Nah itu kenapa sebelum memasuki jembatan kita ingatkan semua pihak. Kita punya makhluk titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa namanya pesut mahakam yang dari waktu ke waktu jumlahnya mulai berkurang. Kita berharap ini menjadi atensi bagi semua pihak untuk menjaga mahakam kita sebagai warisan biru, ada macam-macam, ada gradasi warna, kemudian sumber daya air. Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi Wongso mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemprov Kaltim. Selama ini saat memasuki sebuah kota hanya mendapati tulisan selamat datang atau welcome. Namun untuk Samarinda, Tugu Pesut Mahakam ini menjadi pembeda. Kota dan seluruh warga Samarinda memberikan apresiasi penghargaan ini kepada Pak Akmal Malik, Pak Busekda, pemerintah provinsi yang sudah membangunkan kita sculpture pesut. Dan satu hal yang saya kira kita harus hargai bersama. Biasanya kalau kita masuk sebuah kota, lalu yang terpikir kan welcome saja. Nggak pernah terpikir ini ada apa di balik daripada Sungai Mahakam. Dan tentu berharap kepada masyarakat Samarinda untuk menjadi kebanggaan dan mari kita pelihara bersama. Ya. Untuk acara peresmian kali ini, terima kasih dan selamat malam. Selanjutnya, Tugu Pesut Mahakam ini akan diserahkan oleh pemerintah Provinsi Kaltim kepada pemerintah Kota Samarinda untuk dikelola. Iswanto melaporkan dari Samarinda. 9 dari 13 kendaraan tempur atau rampur terbaru milik TNI Angkatan Darat ini telah dilengkapi dengan peralatan pendukung. Kendaraan bernama Tank Harimau ini sudah berada di Balikpapan sejak Mei 2024 lalu. Tank ini nantinya akan digunakan oleh TNI AD dalam menjaga pertahanan di ibu kota Nusantara. Komandan Pusat Persenjataan Kavaleri TNI Angkatan Darat Maijen TNI Eko Susetyo menyatakan proses produksi tank Harimau masih berlangsung. Rampur itu nantinya akan diberikan untuk Yonkav 5 Palembang dan sarana latihan di Pusat Pendidikan Kavaleri Bandung. Diakui juga tank Harimau ini masih ditemukan sejumlah kendala terkait mekanik dan operasional yang belum terampil. Pekerjaan inilah yang kini tengah diselesaikan oleh TNI AD. Oke, jadi kita di Yonkav 13 di Kalimantan Timur, di Kutai Kartanegara. Ada 13 rampur baru buatan PT Pindad, 9 unit di sini. Rampur ini memang disiapkan untuk satuan yang berdekatan dengan IKN. Rampur ini masih terus diproduksi, sebagian lagi diproduksi untuk di Yonkav 5 di Palembang, dan sebagian lagi disiapkan untuk pelatihan di Pusdik Kavaleri di Bandung. Jadi terkait dengan proses pelatihan dan sebagainya sudah dilaksanakan, tetapi memang belum maksimal. Jadi kemarin kita sudah mengadakan latihan nembak di Batu Raja, itu masih ada kendala yang diakibatkan, ya memang mekanikal dia salah, tetapi juga ada yang karena operasional yang masih kurang terampil karena pelatihannya memang belum selesai. Sehingga kita akan tetap melaksanakan pelatihan itu secara formal maupun informal. Nanti akan kita kerjakan di Pusdikap dalam bentuk pendidikan maupun di satuan ini. Peninjauan rampur tank Harimau ini ditutup dengan penyerahan akta kelahiran warga dan penulisan pesan khusus untuk prajurit Yonkav 13 Satya Lembuswana. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.
Seratusan warga Samboja, Kutai Kartanegara Kamis siang mendatangi markas Kompi Kavaleri atau Kikaf 13 di Samboja. Tercatat 127 warga yang datang saat itu. Tujuannya yakni untuk menghadiri undangan dari Komandan Kompi terkait rencana penyerahan akte kelahiran. Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri atau Pusenkaf TNI Angkatan Darat Maijen TNI Eko Susetyo menyatakan bantuan pembuatan akta kelahiran ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat terkait administrasi kependudukan. Ia memastikan kegiatan serupa dilakukan Kompi Kavaleri di seluruh Indonesia. Jadi program ini sebagai bentuk bakti sosialnya Korps Kavaleri kepada warga masyarakat di sekeliling satuan-satuan kavaleri. Di Indonesia ini ada 34 satuan kavaleri dari Sabang sampai Merauke dan mereka semua mengerjakan hal yang sama. Terima kasih kepada Ibu dari Dukcapil, ini sudah dibantu sehingga satuan ini sampai saat ini sudah berhasil membantu 127 akte kelahiran. Ya, ini cukup banyak bagi satuan yang setingkat Kompi. Di sebelah kita ini ada juga Yonkaf 13, Kavaleri juga yang mengerjakan hal yang sama. Dan dia nanti mungkin lebih banyak jumlahnya karena setingkat batalion. Itu Pak ya. Kenapa kok dipilih akte kelahiran? Ya, kita membuat program ini karena memandang dasarnya sebenarnya kita ingin semua warga negara punya hak untuk menjadi anggota TNI. Karena kita membutuhkan sumber-sumber daya yang baik, yang kadang-kadang mereka tidak punya kesempatan untuk menjadi anggota TNI karena terkendala administrasi. Bagi warga, bantuan berupa pemberian akta kelahiran ini sangat bermanfaat. Mereka mengaku sebelumnya sudah berupaya untuk mendapatkan akta tersebut. Akan tetapi upayanya itu tidak berhasil hingga akhirnya akta tersebut didapat setelah TNI membantunya. Ada memang diurus sih karena ada diarahkan untuk ngurus ke situ. Lagian dulu kan kita ya nggak ke rumah sakit atau lahiran di kampung di kampung-kampung sini aja. Arahnya ke bidan-bidan kampung gitu aja. Dengan ada bantuan akte dari Kavaleri gimana? Ya sangat terbantu. Yang tadinya nggak punya, bingung ngurus kemana, ya dengan adanya program ini terbantu. Sempat bingung nggak waktu mengurus apa segala macam harus ada akte? Sempat sih kayak yang orang-orang tua itu kayak paman-paman tuh kan, orang tua dia pikir mungkin nggak bisa sudah bikin akte karena sudah umur tua gini kan. Penyerahan akta kelahiran yang digelar serentak di 34 Kavaleri se-Indonesia digelar dalam rangka memperingati HUT ke-75 Kavaleri. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Kutai Kartanegara. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.